Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Rita dan Pak Beri selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Bagas Toyogo, Bagus Arya, Gio Wiratama, dan saya sendiri Jai Fadilah serta Sylvia Hendrika Putri akan memaparkan sebuah jurnal dengan topik budaya organisasi di dalam dunia kerja. Kami menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dan studi literatur. Pada tahap ini kami juga meninjau melalui buku, teori, artikel, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi yang akan kami teliti. Baik, selanjutnya adalah poin pertama yaitu pengaruh globalisasi dalam dunia bisnis yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gio Wiratama, dipersilahkan. Baik, saya Gio Wiratama dengan tim G2011134 yang akan mempresentasikan pengaruh globalisasi dalam dunia bisnis. Era globalisasi pada dunia bisnis, kemajuan zaman dan tingkat globalisasi telah memungkinkan setiap perusahaan untuk berkembang yang berdampak pada persaingan bisnis domestik, swasta, maupun perusahaan orang asing. Globalisasi menimbulkan persaingan sengit antara perusahaan dan untuk memperebutkan saham sasaran pasar. Dengan globalisasi, dunia bisnis mau tidak mau didorong untuk mencapai organisasi perusahaan yang efisien dan efektif. Manajemen organisasi memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu organisasi seperti perusahaan, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, kontrol, manajemen waktu, dan fungsi motivasi. Dalam menggunakan dan mengolah teknologi informasi suatu organisasi, maka perusahaan dapat bersaing secara global. Di dalam manajemen organisasi juga diperlukan komunikasi yang baik agar dapat membangun suatu kelompok atau sumber manusia yang baik. Manajemen adalah proses menyebarkan tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam sebuah perusahaan sudah pasti terdapat manajer dan aktivitas yang dilakukan oleh para manajer untuk dapat mendorong sumber daya manusia yang mampu bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi dari sebuah perusahaan itu dapat tercapai. Organisasi di dalam sebuah perusahaan itu ialah sebagai wadah bagi seluruh aktivitas manajerial, tak terkecuali pengorganisasian yang dimana kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam pengorganisasian itu memiliki beberapa fungsi, yaitu membagi pekerjaan ke dalam area yang berbeda-beda, menetapkan wewenang dari area yang berbeda untuk memastikan pencapaian tujuan dan meminimalkan konflik yang terjadi di dalam organisasi. Demikian yang saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu budaya organisasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bagus Arya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Kalau begitu, sebelum saya menjelaskan materi tentang budaya organisasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Arya dengan NIM G2010635. Oke, kita lanjut. Budaya organisasi itu memiliki arti sebuah sistem nilai bersama, kepercayaan, serta kebiasaan pada suatu organisasi yang berinteraksi dengan struktur formalnya hingga kemudian menciptakan norma-norma perilaku. Dalam budaya organisasi juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang mengandung nilai-nilai yang tertentu, antara lain meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja anggota, menentukan tujuan organisasi. Arti dari meningkatkan rasa kepemilikan itu adalah meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Selanjutnya, alat untuk mengorganisir yaitu fungsinya sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan organisasi memiliki fungsi
untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksud dari meningkatkan kekuatan organisasi itu yaitu meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai atau norma yang ada dalam budaya organisasi. Selanjutnya, fungsi dari mengontrol perilaku yaitu adalah sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Selanjutnya, mendorong kinerja anggota, berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja. Menentukan tujuan organisasi, berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak pada karyawan yang berada di dalam suatu organisasi tersebut. Contohnya, kerapihan administrasi, seperti surat-surat, keuangan, pendapatan karyawan, dan yang lainnya. Selanjutnya, kedisiplinan. Misalnya seperti tidak terlambat datang ke kantor dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu manajemen yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sylvia. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Sylvia Indrika Putri dengan NIM G2011021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Jadi di dalam organisasi pada dunia kerja itu terdapat yang namanya manajemen. Nah, manajemen ini itu berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Nah, maksud dari mengatur ini itu nanti itu akan timbul masalah, proses, dan pertanyaan apa yang diatur, siapa yang mengatur, dan mengapa harus diatur, serta apa tujuan dari pengaturan ini. Nah, manajemen juga ini tuh menganalisa, menetapkan tujuan, dan mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik yang tentunya secara efektif dan efisien. Nah, jadi secara umum aktivitas manajemen yang ada di dalam organisasi itu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada fungsi organisasi dalam perusahaan yang akan disampaikan juga oleh rekan saya, yaitu Bagas Prayogo. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayogo Triwidiarto dengan NIM G2011057. Di sini saya akan menjelaskan fungsi terhadap organisasi. Fungsi terhadap organisasi, pemimpin sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaan. Nah, ada beberapa karakteristik fungsi terhadap organisasi. Yang pertama, ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggotanya atau karyawan lebih inovatif dan berani mengambil resiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Yang kedua, ada perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal, lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, ada orientasi hasil. Budaya organisasi juga yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawan. Yang keempat, ada orientasi orang. Organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan. Karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah
aset terbesarnya. Yang kelima ada orientasi tim. Orientasi tim juga salah satu karakteristik organisasi. Artinya pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan individu. Nah, itu adalah karakteristik dan fungsi dalam organisasi. Kesimpulannya, pemahaman akan budaya organisasi di atas sangat penting sekali untuk para pembisnis maupun karyawan yang baru saja diterima pada suatu perusahaan. Menciptakan organisasi yang baik pada lingkungan kerja akan melakukan catatan keuangan yang baik dari tepat juga menjadi salah satu budaya yang harus dilestarikan dalam kegiatan. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada aktivitas kerja yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Jawi Fadila dengan NIM G2010648. Efektivitas kerja bagi perusahaan adalah saat perusahaan tersebut dapat menghasilkan suatu unit atau bisa disebut output yang maksimal. Sedangkan bagi karyawan, efektivitas kerja dapat diartikan sebagai tingkatan kepuasan dari pelaksanaan tugasnya. Kesimpulan yang dapat dilihat dari pemaparan presentasi hari ini adalah timbul suatu pertanyaan bahwa mengapa budaya organisasi penting dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi penting bagi perusahaan karena dengan adanya budaya organisasi ini, maka sistem atau aturan yang ada dalam suatu perusahaan akan berjalan lebih maksimal dan akan menghasilkan output yang lebih sukses dibanding dengan tidak adanya budaya organisasi. Maka dari itu penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki sistematis budaya organisasi yang baik agar outputnya pun baik. Seperti itu dari saya. Lalu untuk teman-teman ada tambahan? Baik, di sini saya ingin menambahkan bahwa di dalam sebuah perusahaan itu sudah pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, pemimpin di dalam perusahaan ini disebut manajer. Dan manajer juga memiliki tugas yang berbeda tergantung pada posisi operasional manajernya. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman yang lain ada tambahan? Ya. Baik, sepertinya tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok 12 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.